Hai, salam jumpa kembali di channel Room 1208. Di video kali ini kita akan membahas atau berbincang-bincang tentang Paynetor. Tapi sebelum kita lanjut ke tutorialnya atau perbincangannya atau pembahasannya, saya mohon kepada saudara, teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, bagi yang belum subscribe atau baru menemukan channel ini, mohon di subscribe, like, komen, dan share ke teman yang lain juga, agar teman-teman jangan tertinggal dengan info atau mendapatkan notifikasi ketika saya mengupload video terbaru begitu. Baik, kita langsung saja ya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, di sini sudah saya terlambat, artinya saya terlambat upload ya teman-teman. Artinya bukan ya saya terlambat upload sebenarnya dari kemarin, tapi barusan saya aktif sehingga saya mengupload ini. Karena muncul di berita ini, tutorial ini mengangkut dengan QC atau mengangkut biasa dengan Paynetor ya teman-teman. Jadi ini semua sudah muncul perubahan, artinya sudah muncul di kolom beranda masing-masing teman, kolom beranda masing-masing begitu ya teman-teman. Di sini ada muncul perubahan ya teman-teman. Ada muncul perubahan di sini ada perubahan Mainnet QC atau ya Mainnet QC teman-teman. Jadi di sini ada muncul gambarnya sudah berubah begitu. Di sini di bagian teman-teman, kalau untuk di sini ada tombol di bagian kiri ini QC, tanya jawab dengan QC. Sedangkan di bagian kanan itu Mainnet Info. Jadi teman-teman bisa klik artinya dimasuk di dua menu ini untuk translate ke bahasa Indonesia untuk membaca untuk baca ya teman-teman. Karena dengan kita translate ke bahasa Indonesia ya bisa teman-teman, artinya teman yang kurang ya, bagi teman yang artinya berkurang untuk translate temanya berkurang begitu ya, kita bisa translate ke bahasa Indonesia teman-teman. Di sini kita buka langsung saja, kita masuk ke QC Q&A dari bagian kiri sini, atau tanya jawab tentang QC. Ya, kita klik saja. Ya, di sini ada tampilan baru ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa artinya translate ke bahasa Indonesia untuk mengetahui secara mendalam ya teman-teman. Kalau teman-teman kurang paham untuk bahasa Inggrisnya, ya bisa translate ke bahasa Indonesia begitu. Nah, di sini menyatakan tanya jawab untuk QC atau KIC, tanya jawab KIC. Yang pertama, pertanyaan, apakah akan ada QC massal atau akan terus diluncurkan secara batch? Jawaban, yang ini jawaban, awalnya batch kecil dan segera QC massal dengan tujuan meningkatkan sistem untuk skala QC massal. Baru-baru ini kami telah merilis sejumlah kecil slot dalam aplikasi QCP di Pi Browser untuk mengunggah dokumentasi QC untuk pengujian. Tujuan debugging, algoritma, dan peningkatan kinerja. Misalnya, kami merilis versi baru aplikasi QC yang berisi liveness check dan pratinjau redaksi dokumen untuk 50 orang lebih banyak per negara. Lebih banyak batch akan segera dirilis hingga QC massal dimulai.
Perhatian ekstra dan iterasi diterapkan pada pengembangan aplikasi QC karena berkaitan dengan proses penting jaringan dan data penting perintis. Setelah peningkatan dan skalabilitas selesai, perintis akan dapat membuka aplikasi QCP untuk mengirimkan dokumentasi QC mereka. Jadi ini teman-teman ya teman-teman. Ini mengatakan apakah akan ada QC massal atau akan terus jawabannya albeit kecil dan segera QC massal dengan tujuan untuk meningkatkan sistem untuk skala QC massal. Baik teman-teman, ini jadi begini ya teman-teman. Jadi setelah ini kemungkinan ada QC massalnya akan diluncurkan karena baru-baru yang ini QC percontohan atau percobaan itu QC patternnya baru ada 100 orang per negara, dan berikutnya yang berlaku beberapa minggu lalu itu artinya mulai dari sekarang juga masih berlaku untuk yang 50 per negara ya teman-teman. Jadi setelah ini nanti akan diluncurkan QC massal atau QC secara umum begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir nanti akan ada QC masanya. Baik, berikut pertanyaan. Apakah pioner akan diberitahu saat QC tersedia secara luas? Jawaban iya. Mereka akan diberitahu dalam pengumuman kami dan juga dapat diberitahukan oleh anggota tim rujukan mereka. Perintis akan dapat mengirimkan pemberitahuan kepada tim rujukan dan anggota lingkaran keamanan mereka untuk meningkatkan mereka melakukan QC. Tim juga akan memposting pengumuman yang akan mengingatkan pengguna untuk mengunggah dokumentasi QC mereka. Jadi begini ya teman-teman, saat QC akan artinya saat sudah muncul QC massal nanti ada pemberitahuan lewat artinya pemberitahuan nanti muncul di kolom beranda masing-masing juga, dan juga nanti ada pengumuman dari tim rujukan kita atau tim rujukan kita untuk memberitahu kita agar kita melakukan QC begitu ya teman-teman. Ya teman-teman jangan khawatir kalau QC masalahnya muncul, nanti akan muncul di kolom beranda masing-masing juga, dan juga nanti ada pengumuman dari tim rujukan kita ya teman-teman, atau referral kita. Pokoknya ikuti saja arahannya. Baik, berikut pertanyaan, kapan saldo fee akan ditransfer ke dompet mainnet mereka untuk perintis yang telah menyerahkan dokumentasi QC? Jawabannya, menyerahkan dokumen saja, misalnya beserta percontohan QC, atau bahkan diautentikasi sebagai orang dalam dokumen yang diserahkan, misalnya UT QC, hanya bagian dari proses PQC. Pemeriksaan taman seperti pencocokan nama, pelanggaran sebelum terhadap persyaratan layanan dan kebijakan PI, serta verifikasi kepatuhan terhadap peraturan perlu dilakukan. Yang semuanya akan merupakan kelulusan PQC. Umumnya, setelah perintis menyerahkan dokumentasi QC mereka, ia harus melalui proses verifikasi yang melibatkan verifikasi identitas seseorang dan kepatuhan terhadap persyaratan layanan jaringan PI. Untuk perintis yang luas proses verifikasi ini, saldo PI mereka akan dapat dipindah tangankan dan transfer ke dompet mainnet mereka dalam bentuk reguler. Baik, berikut pertanyaan, berapa lama pioner harus menunggu persetujuan setelah menyerahkan dokumentasi QC mereka? Jawaban, waktu pemrosesan dalam bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Perintis yang
antisipasi dalam aplikasi QC percontohan melalui Pi browser akan menjadi yang pertama diproses setelah fungsi verifikasi manusia ada yang akan segera dirilis. Tujuan memiliki QC percontohan bukan hanya agar perintis mendapatkan persetujuan, tetapi juga untuk meningkatkan aplikasi QC itu sendiri. Jadi maksudnya begini ya teman-teman, tujuan kita untuk melakukan QC percontohan itu bukan hanya tujuannya untuk melakukan atau yang baru ikut QC 100 orang per negara atau 50 per negara itu percontohan itu atau versi beta itu tujuannya bukan hanya untuk kita mendapatkan persetujuan saja, tetapi juga kita artinya meningkatkan aplikasi QC itu sendiri ya teman-teman. Dari begitu ya teman-teman. Setelah validator dapat memverifikasi aplikasi di aplikasi QC, kemajuan aplikasi akan bergantung pada ketersediaan validator kepercayaan per negara. Mulai dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Itulah mengapa penting bagi komunitas untuk memotivasi validator yang cukup untuk bergabung dengan tenaga kerja dan membantu memverifikasi perintis di negara mereka setelah portal validator dibuka. Jika perintis telah mengajukan banding pembaharuan nama, waktu tambahan mungkin diperlukan. Jadi teman-teman, artinya nanti setelah QC itu setelah QC dan teman-teman sudah mengajukan perbandingan namanya, berarti untuk nanti untuk memverifikasi akun kalian itu agak sedikit memakan waktu ya teman-teman. Jadi akan memakan waktu begitu ya teman-teman. Jadi nanti akan ditunggu untuk ajukan banding nama, baru bisa diproses untuk QC begitu ya teman. Baru Anda bisa diproses atau Anda akan lulus begitu. Apakah lulus atau tidak ya begitu teman-teman. Baik, berikut hasil QC juga akan bergantung pada percobaan nama Anda dengan akun Pi Anda. Penyaringan terhadap AML, pemerintah dan daftar sanksi anti terorisme, dan apakah akun tersebut memiliki riwayat skrip atau pelanggaran CAP. Jadi begini ya teman-teman, hasil QC itu tergantung dari percocokan nama kita di akun Pi kita ya teman-teman. Jadi QC itu harus namanya harus sesuai dengan akun Pi kita ya teman-teman. Namanya harus sesuai dengan KTP. Nama akun nama di akun itu, di akun Pi kita itu harus sesuai dengan KTP atau identitas yang kita pakai untuk memverifikasi atau mengikuti QC tersebut. Baik, berikut pertanyaan bagaimana pengguna akan diberitahu jika mereka telah lulus QC atau tidak? Jawabannya, perintis dapat memeriksa status QC mereka di dalam aplikasi Pi QC melalui Pi browser tempat mereka mengirimkan dokumen. Jadi untuk teman-teman begini ya teman-teman, jadi ketika kita sudah memverifikasi atau melakukan QC, kita nanti kita mendapatkan pemberitahuan ya teman-teman dengan kita mencek dokumennya atau status lulus atau tidaknya di lewat kolom QC yang tersedia di Pi browser ya teman-teman. Baik, berikut pertanyaan, apakah terjadi pada mereka yang tidak lulus QC? Apakah akun mereka akan segera
dibakar. Jadi jawaban kegagalan dalam QC dapat terjadi karena berbagai alasan. Alasan yang berbeda dapat menyebabkan hasil yang berbeda. Next. Kesempatan lain untuk mengajukan kembali aplikasi QC, banding atau penolakan permanen. Akun P tidak akan langsung dibakar. Masa tinggal kemungkinan akan diberitahukan untuk setiap pengajuan ulang dan kasus banding yang akan diumumkan kemudian. Ya, begini ya teman-teman. Ini info yang saya tunggu selama ini. Info ini sangat bermanfaat. Ini info resminya sangat bermanfaat. Ini info artinya ini info yang saya nantikan selama ini. Saya walaupun teman-teman ketika teman-teman tidak lulus QC, nanti ada fitur perubahan banding ya teman-teman. Untuk kita mungkin perubahan banding agar kita melakukan QC ulang. Maksudnya ketika kita tidak lulus QC itu kita tidak maksud mungkin ada maksudnya mungkin ada tidak lulus karena mungkin ada kesalahan kecil, misalnya ketika kita buru-buru untuk mengisi QC karena saat kita melakukan QC itu pakai waktu ya teman-teman, minimal 2 menit per langkah begitu ya teman-teman. Misalnya sebagai contoh yang terbaru itu kita verifikasi kita ambil selfie saja itu diberikan waktu dalam 2 menit ya teman-teman. Jadi artinya pakai waktu, bukan dalam arti tidak pakai waktu, jadi pakai waktu. Ketika lewat dari verifikasi lewat dari 2 menit maka diulangi kembali begitu ya teman-teman. Jadi diulangi begitu, ulangi dari awal. Jadi dipakai waktu sehingga artinya kita buru-buru mungkin salah tulis nama, kesalahan kecil itu nanti membuat kita gagal untuk tidak lulus QC. Maka itu sehingga ini pemberitahuan bahwa kita nanti tidak lulus, ada pengajuan banding untuk melakukan QC ulang. Nah, ini info yang saya tunggu karena sering-sering saya tanya di grup. Jadi ini artinya berikan kebijakan kepada kita. Saya pernah ungkap, artinya saya pernah membuat status, saya tanya di grup di dalam roket di Pioneer Bahasa Indonesia. Jadi saya pernah mengatakan apakah tidak ada yang lolos, apakah ada kebijakan ketika kita tidak lolos QC. Jadi ini info yang saya tunggu. Jadi ini pertanyaan, apakah terjadi pada mereka yang tidak lulus QC? Ya, memang. Nanti kita artinya teman-teman ketika kita tidak lulus QC mungkin ada berbarus buru-buru untuk memverifikasi akun kita, dan ketika kita buru-buru untuk mungkin kesalahan kecil, misalnya nama salah ijazah huruf apa segala macam bisa diajukan kembali. Tapi tunggu saat pengumuman QC-nya akan di QC masanya diluncurkan. Setelah itu nanti akan menentukan siapakah lulus QC atau tidak. Jadi setelah tidak lulus juga teman-teman jangan khawatir, nanti ada perubahan banding untuk melakukan QC ulang. Itu ya teman-teman. Baik, itu saja teman-teman yang saya informasikan ya, atau tutorial hari ini, atau artinya ya tutorial hari ini. Dan bagi teman-teman di-share, rekomendasi ke teman yang lain juga agar teman-teman artinya kita mendapatkan info semua begitu teman-teman. Artinya tidak salah saya membagikan info pada teman-teman. Kita berbagi info karena infonya saya berbagi itu tidak salah ya. Kita saling berbagi pengetahuan begitu, berbincang-bincang lah begitu, membahas sesuatu yang bermanfaat, karena saya rasa ke depannya akan bermanfaat bagi kita semua, karena namanya cryptocurrency ini lebih baik untuk masa depan kita ya teman-teman. Jadi ketika kita kenal ini nanti cryptocurrency atau cryptocurrency baru ya teman-teman. Jadi seperti nanti sama halnya seperti kripto yang sudah listing di exchange begitu ya teman-teman.
sama halnya ke Bitcoin begitu ya teman-teman. Sama halnya ke Bitcoin. Artinya koin-koin yang sudah listing di exchange ya, itu namanya cryptocurrency. Dan ini juga ini juga terlihat beliau termasuk cryptocurrency. Tapi begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman artinya teman-teman tidak asing lagi dengan cryptocurrency itu. Jadi kalau kita semakin kita hold atau semakin kita simpan atau tidak memperjualbelikan koin dan kita tahan seumpama 2-3 tahun, harganya akan meningkat begitu ya teman-teman. Jadi artinya kita semakin kita hold maka harganya akan semakin meningkat juga. Sama halnya seperti Bitcoin muncul. Bitcoin muncul pertama kali di tahun 2008-2009 itu muncul harga masih 0, tetapi harga sekarang sudah masuk 2022. Harga sekarang sudah mencapai 600 jutaan begitu ya teman-teman, 600 jutaan. Tapi harga Bitcoin sekarang low atau menurun ya teman-teman, mungkin 600 lah begitu. Dan dia sama halnya Bitcoin ke kripto yang lain begitu ya teman-teman. Jadi teman-teman disarankan agar tidak artinya belanja di pay market maupun pay chain mall-nya ya ukur lah, bisa jangan sampai bisa ya 10% atau 10% lah begitu, agar teman-teman bisa simpan koin sebagian untuk memperjualbelikan di tahun berikutnya atau tunggu harganya meningkat begitu baru bisa di sell begitu, dijual begitu ya teman-teman. Dijual karena kripto ini semakin kita hold maka semakin harganya juga semakin meningkat begitu. Baik, itu saja teman-teman, saya info yang saya sampaikan. Mohon di subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman juga. Baik, itu saja dan saya ucapkan terima kasih.